Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman rekan semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan perbankan syariah ya. Hari ini kita akan bahas lagi terkait dengan perbankan syariah. Nah, ini secara rekapan terkait materi-materi inti dari perbankan syariah atau gambaran apa namanya? Summary dari perbankan syariah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ini kita akan bahas terkait dengan bagian rekapitulasi perbankan syariah di perbankan di Indonesia ya. Ini masuk secara umum dulu. Baik, teman-teman rekan semuanya. Nah, ada 10 poin utama yang akan dibahas untuk kali ini, untuk video kali ini, bentuk pembelajaran kali ini. Yang pertama terkait dengan bagian rekapitulasi perbankan syariah. Nanti juga kita akan bahas terkait dengan pengertian bank syariah itu sendiri. Kemudian kita akan bahas terkait dengan konsep perbankan syariah. Kemudian kita akan bahas terkait dengan sejarah perbankan syariah. Yang keempat, yang kelima kita akan bahas terkait dengan bagaimana pendirian bank syariah. Yang keenam kita akan bahas terkait dengan apa sih beda antara bank konvensional sama bank syariah. Kemudian yang ketujuh akan kita bahas terkait dengan apa beda bunga dan bagi hasil. Yang kedelapan akan kita bahas terkait dengan hmm, apa namanya produk dan jasa perbankan syariah. Sembilan terkait dengan akad pada saat produk penghimpunan dana dan akad pada produk penyaluran dana, gitu ya. Baik, ini yang pertama terkait dengan rekapitulasi perbankan, ya. Kemudian bagiannya, kemudian terkait dengan bank syariah itu apa, kemudian yang ketiga konsepnya seperti apa, ya. Kemudian yang keempat sejarahnya, baik itu sejarah di dunia maupun sejarah yang di Indonesia. Kemudian yang kelima terkait dengan bagaimana proses pendiriannya. Yang keenam terkait dengan perbedaan dasar tabang syariah dan konvensional. Yang ketujuh antara perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang kedelapan yaitu terkait dengan ini ya, terkait dengan ya produk dan jasa perbankan syariah, ya, terkait dengan produk dan jasa perbankan syariah, ya ini produk dan jasa perbankan syariah. Yang ke-9 terkait dengan bagaimana akad pada saat penyaluran dana, penghimpunan dana dan akad pada saat yang 10 terakhir akad pada saat proses apa? Iya, penyaluran dana. Oke. Kita bahas satu-satu teman-teman semuanya. Yang pertama terkait dengan bagan rekapitulasi perbankan syariah yang ada di Indonesia ya. Nah, bagan rekapitulasi perbankan syariah Indonesia, perbankan perbankan di Indonesia ya. Saya perbankan di Indonesia. Oke, yang pertama ini untuk kita tidak perlu terlalu memperhatikan jumlah karena jumlahnya ini fluktuatif dan sekarang sudah makin bertambah. Nah, yang kita akan perhatikan adalah terkait dengan gagannya aja atau susunannya. Yang mana terkait dengan itu adalah ada dua, dua besar ya. Ada bank umum dibagi menjadi dua. Rekapitulasi perbankan syariah secara bagan itu bagi menjadi dua, itu bank umum dan bank pemerintah rakyat. Ya. Kemudian bank umum itu terbagi menjadi dua, ada bank pemerintah dan ada bank swasta. Bank pemerintah itu ada ada BNI, BRI, BTN, Mandiri ya, ada empat. Kemudian di bawahnya ada Indonesia Syariah yaitu bank yang saat ini belum merger ya, yang lain sudah merger menjadi BSI, yaitu apa? Bank BTN Syariah ya, itu masih jadi UUS ya, Indonesia Syariah. Kemudian di sebelahnya ada bank swasta, di mana bank swasta itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Banyak sekali BPD, ada BPD Bank Kalbar, BPD Bank Kaltim, Kalsel, DJKI, dan sebagainya ya. Kemudian di bawahnya ada Bank BPD Indonesia Syariah, contohnya Bank Kalbar Syariah. Kemudian kalau bank umum banyak ya, bank umum ada BCA, Panin, CIMB ya, dan lain sebagainya. Di bawahnya juga ada Universitas Syariah seperti BCA yang masih belum spin off yaitu BCA Syariah. Dan sebelahnya ada bank umum swasta syariah, itu misalnya BTPN Syariah yang sudah sudah dari induk dan Bank Muamalah itu sendiri ya. Kemudian untuk bank peringatan rakyat itu ada dua, namanya BPR konvensional ya, BPR Bank Peringatan Rakyat yang konvensional, dan yang BPR Syariah itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Gitu ya, itu gambarannya. Baik, ini adalah bagian reputasi perbankan syariah Indonesia, perbankan di Indonesia. Kemudian untuk terkait dengan pengertian ya, kita kemarin juga ada bahas terkait dengan pengertian.
Ya, teman-teman semuanya tidak perlu terlalu apa namanya. Saya lebih menekankan kalau misalnya mengajari teman-teman itu yang paling baik adalah memahami ya daripada menghafal. Kalau menghafal itu cuma short term, sedangkan kalau memahami itu dia long term. Nah, secara prinsip bank syariah ya intinya adalah prinsip syariah ya, kata kuncinya adalah prinsip syariah. Di mana bank syariah itu dalam operasional atau usahanya menjalankan atau sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam ya. Dan menurut jenisnya dia terbagi menjadi dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di mana ya bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah itu punya perbedaan. Yang satunya adalah memberikan jasa ya dalam lintas pembayaran, sedangkan yang satunya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Maksudnya apa? Misalnya terkait dengan transfer, TGS, kemudian ada apa namanya ATM dan sebagainya. Kalau di BPR ternyata tidak ada ya tersebut. Oke, ini bisa teman-teman pelajari kembali. Saya singkat-singkat saja. Yang kemudian yang ketiga adalah konsep ya terkait dengan perbankan syariah. Nah, secara umum konsep bank itu hampir sama dengan yang konvensional, dalam artian secara umum ya, di mana bank itu sebagai lembaga apa perantara, ya atau intermediary antara masyarakat pemilik dana dan masyarakat pengguna dana, di mana dalam kegiatannya bank menghimpun dana dari masyarakat pemilik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat pengguna dana. Itu secara konsep umumnya ya. Oke. Baik, teman-teman, ini sudah kita sudah dipelajari di video-video sebelumnya juga atau di pembelajaran kelas juga ya. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan sejarah ya. Kalau kita terkait dengan sejarah, sejarah perbankan syariah di dunia itu dimulai dengan berdirinya namanya Mead Grammar Bank ya. Ingat tiga huruf MIT atau MIT itu Mead Grammar Bank di mana? Di Mesir ya. Mesir tahun berapa? 1960. Jadi pada saat bagaimana perkembangan atau sejarah perbankan syariah itu yang pertama adalah berdirinya Mead Grammar Bank tahun 60 di Mesir. Ingat Mesir, ingat piramid ya. Tahunnya 60 ya. Apa namanya lembaganya Mead Grammar Bank atau MIT itu ya. Nah, kemudian pada tahun 75 itu berdiri namanya Islamic Development Bank atau lembaga atau bank pembangunan Islam ya. Islamic Development Bank itu tahun 75. Nah, pada tahun 70 itu berdiri juga di negara-negara lain ya untuk terkait dengan perbankan syariah negara-negara muslim ya rata-rata ya. Jadi ada Grammar Bank tahun 60 ya, kemudian di Mesir, kemudian ada Islamic Development Bank atau IDB di 75 dan 70 itu perbankan barunya mulai muncul yang lainnya. Oke, ini yang keempat ya. Kemudian kalau di Indonesia gimana Pak? Kalau di Indonesia ingatnya ya teman-teman ini aja ya. Ada berdiri Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 di mana mulai beroperasi itu tahun 1992, kemudian dia menjadi bank divisa itu tahun 1994. Jadi 91 dia lahir, 92 dia beroperasi dan 94 dia menjadi salah satu bank devisa gitu. Bank bisa menerima devisa, mengeluarkan devisa, apa namanya remittasi dan lain sebagainya ya gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bagaimana proses pendirian bank syariah ya. Bagaimana proses pendirian bank syariah? Nah, secara umum kemarin kita sudah pernah bahas juga bahwa bank umum itu berdirinya bersama dengan bank umum konvensional BUK ya, di mana modalnya sebesar 1 triliun ya, 1 triliun itu 1.000 miliar banyak ya. Nah, bentuk hukumnya harus ada PT, harus PT atau perseroan. Nah, kelasnya PT itu ada dua, ada yang TBK, ada yang persero biasa aja, tertutup ya. Yang terbuka berarti dia sudah melantai di bursa saham dan dia sudah sebagian besar, sebagian sahamnya bisa dimiliki oleh umum ya, masyarakat umum. Kemudian untuk bank syariah itu harus ada namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS, di mana kalau di bank konvensional hanya ada dua, yaitu Dewan Komisaris sama Dewan Direksi. Sedangkan untuk di bank syariah itu ada tambahan namanya DPS. DPS ini maksudnya Pak, Dewan Pengawas Syariah. Di bawah apa dia? Di bawah Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah sana di bawah apa? Di bawah Majelis Ulama Indonesia. Itu yang ke. Kemudian poin yang keenam adalah bagaimana perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, ini juga teman-teman memang pakai pemahaman juga biar enak untuk memahaminya gitu ya. Pertama terkait sistem, untuk bank konvensional dia berbasis bunga, di bank syariah dia non bunga, berhasil dan sebagainya. Kemudian pengurus kali tadi bank konvensional ini cuma ada dua, komisaris sama direksi. Kalau di bank syariah itu ada tambahan namanya Dewan Pengawas Syariah. Kemudian akadnya gimana? Akadnya di konvensional yang satu, di bank syariah dia beragam jenisnya. Investasinya gimana? Satunya tetap, satunya berfluktuasi. Penyaluran dananya gimana?
Satunya menggunakan bisnis yang menguntungkan, yang tidak melanggar undang-undang. Satunya, oke, dia juga cari yang bisnis yang menguntungkan, tapi yang sesuai negatif secara. Kalau misalnya industri, misalnya makanan non halal atau industri minuman beralkohol, itu ya tidak bakal terima gitu ya. Kemudian fungsi sosial ya. Kalau bank sosial tidak ada kalau bank syariah itu menjadi lembaga amil zakat. Jadi dulu. Oke, baik. Ini yang ke-6 ya. Baik, kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh ya. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Nah, ini kemarin juga sempat kita bahas ya terkait dengan perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang pertama terkait dengan penentuan besarnya hasil. Kalau sistem bagi hasil ini dia sesudah berusaha atau sudah ada untung ya. Sistem bunga itu sebelumnya. Kemudian hitungan sebelumnya apa? Yang pertama untuk sistem bagi hasil dia proporsinya. Bagian untuk masing-masing. Walaupun nanti besarnya belum tahu ya. Jadi proporsinya misalnya 50, 70, 70, 70, 30, 40, 60, dan sebagainya. Kalau yang hitungan di awal di sistem bunga itu dia bunganya itu pasti ya. Sistem bunga pasti yang hitungan di awal dia adalah bunganya ya. Kemudian jika terjadi kerugian, kalau di sistem bagi hasil kedua belah pihak menanggung. Kalau di sistem bunga ditanggung oleh nasabah ya. Kemudian dasar perhitungan gimana? Dasar perhitungan diperoleh dari untung yang bakal diperoleh ya. Belum tentu besarnya, bisa lebih besar ya. Kemudian kalau dasar sistem bunga dia fix ya dari pinjaman berapa, kena bunga berapa dikalikan ya gitu ya. Kemudian titik perhatian usaha. Kalau sistem bagi hasil berasal usaha menjadi perhatian bersama ya antara nasabah dan lembaga. Kalau bunga dia titik perhatian usahanya hanya pada bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Kemudian besaran presentasi gimana? Presentasi itu jumlah kali ya dikali jumlah maksudnya presentasi ini nisbah nih bagi hasil nanti rate-nya kemarin kita sudah pelajari dikali jumlah untung yang belum diketahui. Nanti kalau udah diketahui baru dikali ya. Sedangkan kalau sistem bunga dia sudah pasti ya persennya kamu kena persen berapa, jumlah pinjaman kamu berapa itulah yang dikali. Jadi mungkin itu ya terkait dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil yang ke tujuh ya, yang ketujuh ya yang terkait dengan tujuh kemudian bunga dan bagi hasil. Nah, bagaimana poin yang ke-8 ya tadi ini kita ulang lagi. Poin satu, ya, ini poin duanya terkait dengan pengertian, poin tiganya terkait konsep, poin keempatnya terkait dengan sejarah, poin limanya bagaimana pendirian, poin enamnya bagaimana perbedaan bank syariah dan bukan nasional, poin tujuh adalah perbedaan bunga dan bagi hasil. Oke, yang delapan sekarang. Oke, yang ke-8 kita buka dulu sebentar. Oke, yang ke-8 itu terkait dengan produk dan jasa perbankan syariah ya. Produk dan jasa perbankan syariah. Produk dan jasa perbankan syariah itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Nah, produk dan jasa perbankan syariah itu adalah kalau kita logikakan ya teman-teman enak itu memang memahami ya, memahami dengan logika masing-masing ya. Kalau menghafal cepat lupanya ya. Jadi lihat sini ya, produk dan jasa perbankan syariah itu apa sebenarnya? Nah, produk dan jasa perbankan syariah itu kalau kita bayangkan adalah bank itu lembaga apa sih? Lembaga jasa. Berarti kalau jasa dia memberikan apa? Oke, memberikan layanan dong pasti. Diberikan layanan apa? Dia sektor apa? Pasti keuangan. Layanan keuangan yang diberikan oleh siapa? Atau oleh siapa? Oleh pastinya bank syariah. Yang dia promosikan dengan sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak boleh atau melarang prinsip yang seperti riba, bunga, ya, tambahan, kemudian ada goror, ketidakpastian, dan maisir, perjudian atau spekulasi. Itu sekali yang terkait dengan pengertian. Oke, kemudian bagaimana dengan akad dalam penghimpunan dana? Dia ada dua, ya. Dalam penghimpunan dana terbagi menjadi dua, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Penghimpunan dana itu berarti dia menarik, bukan menarik ya, ya menyimpan ya, menyimpan dana dari masyarakat ya, atau ya menarik, ya bisa juga dikatakan proses apa namanya penghimpunan dana ya dari masyarakat ya. Ada dua akadnya, ada wadiah dan mudharabah. Wadiah kemarin kita sudah bahas bahwa wadiah itu adalah akad kerjasama bukan di mana ini hanya berupa titipan ya. Ada dua, ada di ayat amanah, kemudian ada wadiah ayat daman. Ayat amanah itu boleh digunakan titipannya, tidak boleh digunakan ya seperti deposit box dan lain sebagainya. Kalau ini wadiah ayat damanah boleh digunakan misalnya tabungan rekening giro dan sebagainya.
Mudharabah kemarin kita sudah bahas bahwa mudharabah ada akad-akad kedua belah pihak di mana satu pihak menjadi penyandang dana, investor atau mudharib dan satunya sebagai sebulmal ya, satunya sebagai mudharib atau pengelola ya, pengelola. Nah, ini yang terbagi menjadi dua, ada mudharabah mutalaqah, ada muqayyadah. Yang pertama, mutalaqah itu eh, si pengelola itu tidak ada batasan ya mau mengelola uangnya atau investasinya untuk apa, tidak ada batasan. Sedangkan yang muqayyadah itu bentuk usahanya tertentu. Misalnya, ini saya berikan dana harus usaha bidang pertanian atau perkebunan dan sebagainya gitu ya. Oke, terakhir ya ke-10 poin ke-10 terkait dengan prinsip akad pada proses penyaluran dana itu ada tiga. Kalau di bank konvensional kan kredit ya. Kalau di bank syariah itu penyaluran atau pembiayaan. Pertama ada konsep jual beli, kemudian ada konsep sewa, dan ada konsep bagi hasil. Prinsip jual beli ada tiga, yang murah biasa, modal keuntungan, kemudian ada salam, itu salam ada jual beli pemesanan, di mana bayarnya di awal, barangnya belakangan. Sedangkan istisna itu pemesanan barang juga, akad pemesanan barang, di mana barangnya custom atau belum jadi atau masih ingin harus dibuat dulu. Jadi pesan dulu gitu ya. Bayarnya boleh di mana Pak? Di awal, di akhir, atau di tengah. Kemudian yang kedua ada prinsip sewa. Prinsip sewa pertama adalah ijaroh. Ijaroh itu sewanya biasa. Teman-teman kalau sewa harus bayar sewa. Kalau dalam bahasa syariah itu disebut dengan ujroh, gitu ya. Kemudian ada namanya ijarah mutanah bitamlik IMBT. Ini di masa akhir penyewaan barang yang disewa itu menjadi pemilik si penyewa. Kemudian ada ijarah multi jasa untuk kendaraan dan sebagainya. Dan tadi ada prinsip bagi hasil, ada musyarakah mudharabah. Mudharabah teman-teman tadi udah tahu. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama kedua belah pihak, di mana dua-duanya boleh menjadi investor atau sumber mal atau pemodal yang dua-duanya boleh menjadi apa namanya uh, mudharib atau pengelola. Oke, mungkin itu teman-teman untuk kali ini gambaran terkait dengan persiapan untuk teman-teman ya untuk menghadapi mungkin UTS ya gambarannya. Nah ini adalah saya summary-kan materi, saya rangkum materinya menjadi materi satu yang utuh. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman terkait dengan perbankan syariah. Mungkin demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah panjang umur sehat badan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.